Another episode 4 Suara Fans Milan bersama gue Jules, gue Andi. Dan kita di Suara Fans Milan, Forza Lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Tadi depannya dia bilang apa? Tadi depannya dia bilang apa? Another episode. Oh, another episode. Another episode. Tadi gue pikir kayak episode 4 apa gitu bilang. Another episode banyak. Udah. Kalau di episode sebelumnya kita bahas tentang fokus tentang Serie A. Ya. Kita saat ini mau ngebahas tentang Milan di Liga Champions. Oh, ada sponsor juga ini ya? Apa nih? Masuk nih. Ini nggak sponsor lo nih. Masuk gue. Masuk. Sendok ya. Ya. Jadi saat ini kita mau ngebahas tentang Liga Champions karena memang kesibukan Bapak ini sebagai atasan sebuah perusahaan. Maksudnya saya di genteng ya, di atas. Ya. Jadi kita punya kesibukan masing-masing sama seperti yang awal kita bilang, kita akan tayang rutin kalau kita nggak sibuk. Dan gue juga Senin kemarin tadi gue pengen bikin. Lo ke Bandung ya? Gue dari Bandung, bener. Apa sih acara event musik apa? Enggak, jadi ada band baru visit lagi promo visit radio gitulah. Bandnya Richie. Oh, maksudnya under manajemen yang sama? Iya, betul. Jadi lagi visit radio promo lagu-lagunya ke radio di sekitaran Bandung. Jadi gue 2 hari di sana gitu. Gimana lagunya? Hah? Gimana lagunya? Gue sebenarnya takut, cuman gue nggak bisa nyanyi, jadi malu gue. Oke, Om, melihat pertandingan Milan di Liga Champions dengan pemain-pemain baru, jelas pemain-pemain muda yang mungkin ada yang belum pernah main di Liga Champions, dan mengenaskannya adalah 2 pertandingan tanpa gol sama sekali. Menurut lu gimana, Om? Gue nggak tahu ya. Gue kalau dilihat sejarah statistik ke belakang itu, menurut lu grogi? Apakah karena grogi? Nah itu makanya gue coba menilik ke belakang. Setahu gue kayaknya Milan nggak pernah deh 0-0 dan 2 kali berturut-turut tuh di Liga Champions tuh kayaknya nggak pernah ya. Mau karena Milan tuh ya karena udah tau lah Milan kan udah kenal dengan DNA Eropanya gitu. Ya. Harusnya ini menjadi pertandingan yang biasa-biasa aja gitu, harusnya dengan standar aja. Tapi kok kayaknya bikin gol tuh susah banget. Beda sama di Liga Italia masih oke lah bikin golnya. Belum pernah kosong nih Milan di selama Liga Italia. Belum pernah golin sekalipun. Makanya tuh gue bilang, kok kayak kesusahan banget cetak gol doang. Ya itu yang menjadi pertanyaan gue kemarin, kenapa ya? Padahal materi pemain sama yang dipakai di Liga Italia. Ya sama aja. Lawannya oke lah, kita juga lawan tim besar. Walaupun yang kita lawan nih tim besar dari negara lain kan gitu kan. Sama-sama kita juga udah lawan Roma tim besar, lawan Inter tim besar. Ya, Inter aja maksudnya kita bisa golin gitu. Iya betul. Walaupun kita dibantai ya, walaupun tapi bisa golin. Iya. Kenapa di Liga Champions ini 2 pertandingan 0-0 semua? Itu gue sih berpikir nih ya, kalau lawan Newcastle itu Newcastle ketika pertandingan pertama itu mungkin dia grogi ya setelah 20 tahun nggak pernah masuk Liga Champions ya. Jadi kayaknya agak pelatihnya itu agak shock dan menerapkan sistem bertahan banget. Karena emang kelihatan banget dari skema penyerang kita shoot tembakan tuh 25-6. Tapi kalau Milan 25. Betul. Mereka 6 dan tapi kalau Newcastle emang hoki aja nggak sih menurut lo? Iya, Newcastle hoki dan mereka bertahan mereka nggak ada bahkan nggak ada effort untuk nyerang. Ada tuh komentator dari legendanya Newcastle, gue lupa siapa tuh, sempat ngomong ini kayak pertandingan kayak nggak niat gitu, kayak berat sebelah gitu, nggak ada niat untuk menyerang, bahkan Newcastle nggak ada niat untuk menyerang. Kalau menurut gue ya itu emang strateginya si pelatih untuk, karena mereka baru udah 20 tahun nggak pernah Liga Champions dan lawan Milan, ya udahlah cari 1 poin udah bersyukur banget, mungkin gitu kali ya di pikirannya. Dan mereka berhasil walaupun hoki ya. Dan Milan kan memang kalau di lawan Newcastle tuh gua nggak kecewa, gua 0-0-nya nggak kecewa karena secara kita udah berusaha, udah nyerang. Betul. Secara permainan bagus. Memang kebetulan kipernya Newcastle waktu itu lagi naik tuh, lagi merah kan. Kayaknya bagus banget aja gitu kipernya. Lagi kalau main bola tuh kan merah dia. Main PES dong. Main PES. Memang apa ya? Memang kipernya bagus aja gitu, Om. Pertahanannya juga solid. Siapa nama kipernya? Gue lupa lagi. Nggak tahu gue. Pickford, lupa. Terus. Jadi memang kalau lawan Newcastle gue 0-0-nya tidak kecewa gitu. Ya. Dan satu sisi kalau gue menyayangkan ya, yang back heel-nya Leao ala-ala tuh. Ya. Semenjak itu kan dia dimarahin tuh. Semenjak lawan Newcastle dia back heel-nya nggak berhasil. Lawan pertandingan berikutnya kan dia disuruh jadi kapten tuh sama si Pioli. Makanya dia kayak udah punya tanggung jawab lebih. Udah tuh nggak berani menyanyiakan peluang akhirnya. Sempat jadi kapten kan dia. Jadi kalau Newcastle gue udah walaupun sebenarnya kenapa nggak bisa menang gitu dengan 25 shot ke arah gawang ya, walaupun nggak semuanya ke shot on goal, tapi
ada usaha yang bagus lah gitu. Secara serangan berarti bagus. Memang kurang beruntung aja gitu kan. Ya. Kayak yang lu sering bilang bahwa kayak bolanya yang ke kiper. Gue ngomong sama dia, ini tuh kipernya kayak Inzaghi di Milan. Inzaghi sebagai striker, bolanya bukan striker ngincer atau datengin bola, ini bola datengin dia kan. Persis, ini tuh kayak Inzaghi tapi posisinya kiper aja, datengin dia gitu. Oh, peluang Giroud, peluang bener nih, peluang-peluang tuh yang nih peluang sundulannya si Theo tuh dari luar, dari yang corner itu. Mati gue kok nyamperin ke dia terus ya, nggak gol akhirnya. Itu inilah lawan Dortmund yang bikin agak kecewa sih sebenarnya. Ya. Jelek memang mainnya sih. Walaupun bukan Dortmund ya, cuman bahkan orang-orang pun pada komentator pada ngomong harusnya menang Milan. Si Bang siapa? Vinder Singh. Iya itu. Gue nonton masa di YouTube-nya dia ngomong gitu juga. Seharusnya kemenangan untuk Milan gitu-gitu. Jadi gue ngeliat ya kenapa? Tapi penyelesaiannya nggak perfect gitu. Memang ada yang bilang kan kandang Jerman itu, Liga Jerman itu memang katanya angker kan kalau orang main ke sana gitu, kalau orang tandang ke sana gitu. Tapi melihat Milan untuk menciptakan peluang yang minim dan nggak tahu kenapa shoot on goalnya jelek-jelek banget kemarin tuh. Gak tau kenapa ya, gue juga melihatnya walaupun dari sisi Dortmund juga dia ada peluang yang ini banget lah ya, gue juga nggak ngeliat yang gimana banget juga sih. Jadi kayak pertandingan yang ya udah gitu, nggak ada yang gimana spesial. Gue sempat aneh kalau tadinya Milan lawan Dortmund tuh akan disiarin di TV lokal. Nggak, karena gue bilang kenapa nggak yang lain nih disiarin gitu. Pas gue liat disiarin, wah berarti kan harapan orang akan mereka tim dua ini akan bermain dengan sangat baik gitu, seru lah gitu kan, menghibur lah atau apa. Ternyata dengan 0-0 dan nggak terlalu greget lah cara mainnya gitu mereka di Liga Champions. Apa terlalu berhati-hati? Tapi apa kelihatan banget nggak sih berhati-hati mereka? Gue sih nggak ngeliat berhati. Gue malah ngeliat dua-duanya nafsu gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama belum dapat 3 poin. Dortmund habis kalah, Milan habis seri gitu kan. Satu sisi perhitungan orang ngelihat Newcastle PSG pasti PSG menang dong. Jadi kan pengen siapa nih nemenin PSG kan gitu kan. Orang-orang pada mikirnya kan. Antara kita berdua nih Milan lawan Dortmund, siapa nih yang bakal nemenin PSG nih peringkat 2 kan gitu. Malah kita mikir Newcastle bakal karena ini pertama kalinya mereka kan ya setelah sekian lama 20 tahun. Mungkin ya Newcastle bisa lolos peringkat 3 atau nggak lolos menurut gua nggak bakal dibully fansnya sih gitu. Karena ini suatu pengalaman mereka yang baru, sejarah baru lah buat mereka kan. Ternyata mereka bisa ngebantai PSG 5-1. 4-1 5-1? 5. Pokoknya dibantai deh, itu benar-benar di luar hitung-hitungan gue nih ya. PSG menang, lawan Newcastle sehingga poin dia 6 kan, 2 kali menang. Milan oke lah seri, sehingga Milan 2. Dortmund 1, Newcastle 0. Sehingga PSG, Milan, Dortmund, Newcastle lumayan lah peringkat 2 gitu walaupun masih tipis. Newcastle peringkat 1 sama poin 3 tapi dia selisih gol menang. Gila. Dan menang head to head pasti. Wah itu gila sih, dalam hati gue ini nggak kebaca sih. Dan ini yang gue takutin nih adalah ketika nanti pertandingan berikutnya balas dendam nih, PSG-nya balas dendam ke Milan karena habis kalah sama, dalam hati gue bangke itu nggak kebaca sih. Sebenarnya Milan nanti bisa asal Piolinya bisa ngerti formasinya PSG. Biasa kan kalau sebelum pertandingan biasanya pada nonton ya. Gue pernah lihat rekaman-rekamannya orang pasti. Itu kan pada nonton ya. Cara bermainnya bagaimana gitu. Masih apa macam. Nah, Pioli ini adalah jeleknya kalau udah ditekan karena PSG bermain kan menekan banget. Ya. Gue rasa Newcastle juga bener kok. Golnya serangan balik. Oke. Nah, kalau ada kesalahan Donnarumma juga tuh gol pertama tuh. Tapi backnya emang ampas om PSG. Ya Donnarumma bego banget pas nendang, bisa ada penyerang lawan disundul, tinggal nendang. Tapi gol-gol lain itu ampas banget backnya emang. Backnya ampas sama sekali emang. Si Almiron bagus. Almiron lagi bagus. Tapi backnya PSG ampas. Lagi jelek ya? Siapa sih backnya? Lah itu kan gol yang keberapanya semuanya kagak ada back itu. Siapa sih backnya sekarang? Lukas. Masih Marquinhos masih back tengahnya? Lukas Hernandez kan abang kita. Oh iya Lukas. Dia juga yang golin tuh. DCB ya. Iya. Maksudnya
Kalau itu kan emang back ampas-ampas backnya PSG lagi ampas banget kan di situ kan. Nah, Pioli jeleknya adalah kalau udah diteken Om. Masalahnya kita juga khawatir kan, kayak sama Calabria, Tiau. Yang gue takutin sih mereka sayapnya dua-duanya kencang soalnya. Nah, Mbappe sama si Dembele. Kiri kanan tuh ngeri loh. Nah. Mbappe oke lah bisa dibilang head to head sama Leao. Tapi Dembele sama Chukwueze banting si Chukwueze. Dembele sama Pulisic kebanting si Pulisic. Dari sisi speed ya. asalkan Milan bisa inilah balik lagi ke peluang. Kalau kayak kemarin lawan Newcastle, kalau Milan bisa bikin kayak Newcastle kemarin, sekali serang gol gitu. Maksudnya ketika PSG ada kelemahan, serang balik bisa gol gitu. Jangan ketika serangan balik sia-sia gitu. Serangan balik nggak jadi gol juga. Nggak jadi gol juga gitu. Karena serangan PSG itu mengerikan sekali. Ya ngeri sih. Mbappe-nya itu kan Mbappe kan berarti posisi kanan. Kalau Florenzi udah pasti lentap tuh, udah tua ya. Calabria juga setelah speed kalah tuh pas itu. Makanya itu harus rawan banget. Gue nggak yakin si sayap-sayapnya bakal dikasih maju sama si Pioli. Pasti disuruh back sayapnya udah pada maju, jagain lah posisi masing-masing lu. Bahaya nih kanan kirinya kenceng. Ya Pasti kita gitu. tinggal berharap sayapnya Milan yang berkreasi nanti. Ya. Semua lah pasti nggak bakal nyangka Newcastle bisa ngebantai PSG. Ya tapi itu Newcastle sangat memanfaatkan peluang. Ketika mereka diserang, serang balik gol. Si Serang balik gol. Radita Dika ya. Almiron. Bagus banget. Yang penting bisa peluang sih. Nah, sedangkan lawan Milan di kesempatan terakhir sering banget buang-buang peluang kan. Lawan Newcastle si Leao brengsek, back heel nggak jelas. Ya nggak sih? Terus di pertandingan lainnya juga Leao banyak kok yang kayak gitu itu buang-buang peluang. Dan Milan juga takut nge-shoot lawan Newcastle. Sebelum lawan Newcastle, lawan Inter. Lawan Inter kan nggak ada berani nge-shoot dari luar tuh. Passing nggak jelas kan kayak gitu. Terus lawan Newcastle baru berbenah, shootin aja udah amat gitu. Menurut lo peluang kemarin kan kita sombong banget ya kayaknya. Maksudnya? Ya kita lihat lolos lah kayaknya minimal peringkat 2 gitu. Melihat Newcastle gini kan kita kaget nih. Gimana? Malah gue nggak rela sih Newcastle lolos, bangke banget. bener. Walaupun ada Tonali di sana. Iya, gue masih pengen peringkat 2 lah. Sejelek-jeleknya banget peringkat 3. Jangan sampai yang malah Newcastle yang lolos ya. Gue berpikirnya gitu ya. Ya tapi nggak ada yang tahu ya. Ya tapi gue kalau untuk kan di kandang PSG dulu ya. Iya. Di kandang PSG gue cari seri sih. Gue nggak mau muluk-muluk. Tapi jangan kosong banget lah. Gitu. Seri. Kosong banget. 1 sama atau berapa gitu. Nah di kandang Milan baru kita dengan support yang memenuhi stadion harusnya bisa lebih. Tapi kalau bisa ya di PSG menang lah gitu. Itu bonus. Itu bonus. Nah, Milan masalahnya nanti akan terkuras energinya karena sebelum main lawan PSG lawan Juve. Oh ya betul. Dan Juve pun lagi bagus nih. Juve peringkat 3. Iya. Dan yang nggak main Liga Champions si Theo ya. Akumulasi kartu atau siapa gitu, gue lupa deh, nanti gue cek lagi. Lawan Newcastle itu nanti kita cek deh. Ada akumulasi kartu, ada pemain inti yang nggak bisa main di lawan PSG itu, gue lupa. Menyon pasti kalau dia nanti kita nggak tahu ya karena kan break internasional ya. Semua bisa terjadi. Menyon udah pasti dipanggil timnas. Iya, betul. Karena gua kalau misalnya udah squadnya udah keluar tuh. Kiper Prancis ada 3, Menyon salah satunya. Menyon udah pasti fit lawan PSG. Kalau dia nggak cedera nanti, dia udah pasti main. Karena lawan Juve dia nggak akan main. Ya betul. Karena dia kartu merah kan. Gitu. Jadi di belakang. Giroud juga dimainin. Kalau dipanggil kalau kelelahan gimana gitu. Betul. Leao udah pasti dipanggil Portugal. Kayak gini-gini nih yang kadang-kadang international break gini setelahnya langsung lawan tim besar, aduh. Ya, kita lawan tim yang kayak lawan Genoa masih oke lah, tim lapis 2 masih kalau istirahatin yang pemain yang habis dari bela negara gitu kan. Masalahnya lapis 2-nya Milan juga rata-rata banyak yang dipanggil timnas. Ya sih. Romero juga dipanggil. Ya, sekarang udah ini sih. Peluang lu gimana? Peluang Milan gimana? Kemarin kita tuh di awal ya pas kita drawing kan kita live ya. Ya. Kita ngomong kalau gue sih pede lolos. Si Om Jules bilang ya kayak 2 lah gitu. Gue malah bilang peringkat 1 bisa. masih takut gue ngomong peringkat 1 aja. Gue waktu di awal kemarin gue bilang bisa peringkat 1 mah.
Gua peringkat 2 tuh udah harapan terbaik gua sih. Dengan sisa pertandingan 4 lagi nih Om. Iya. Menurut lu PSG Peringkat 2 masih bisa. lawan PSG PSG menurut gua harus cari 1 seri 1 menang. 4 poin cari 4 poin. habis itu ketemu Dortmund ya. Ketemu Dortmund dan lagi. Newcastle harusnya setelah 2 pertandingan lawan mereka kita bisa unggul secara teknik, statistik dan lain-lain. Harusnya tinggal dicari bagaimana untuk bikin golnya gitu ya. Dan belajar dari kesalahan. Cuma kan udah tahu squad lawan udah tahu nih formasi nggak bakal banyak ekstrim berubah juga dari lawan kan. Harusnya udah kelihatan. Lawan Newcastle yang agak berat karena setahu gua lapangan di Liga Inggris tuh lebih panjang. Oh iya? Iya, enggak maksudnya kan secara size kan ada ukuran tuh dari berapa sampai berapa kan. Di Inggris itu kalau nggak salah agak lebih panjang berapa meter gitu. Jadi lebarnya beda. Makanya kalau pemain Inggris lari yang kenceng-kenceng Oh baru tahu. Oke. masih oke gitu. Nah Milan kan yang bisa kenceng dikit ya. Leao doang. Kecuali Milan mau mainin Okafor di depan kayak Leao, Okafor, Chukwueze. Atau Pulisic lah, Pulisic masih oke. Tapi gue ya kalau dari sisi Liga Champions gue masih dapat pertandingan, masih optimis lah peringkat 2 lah gue. Nah, ya kita berharap lolos lah ya. Oke, dengan 2 pertandingan 0-0 ini apa yang mau lo sampein gitu? Mana ya? Gue nggak tahu. Karena secara statistik kita menang sih. Gini. Kemarin itu waktu lawan Genoa, mungkin ini salah satu racikan baru dari Pioli ya. Waktu lawan Genoa sampai menit 70 sekian itu nggak berhasil ngegolin. Sempet ada satu masa, gue lihat nih Giroud masuk nih. Oh gue keren bakalan ganti Jovic dong, ganti CF dong. Ternyata enggak. Ternyata dia ganti apa kemarin ya? Sehingga pakai 2 penyerang. Jadi Milan pakai 4-4-2. Tapi 4-4-2-nya tuh duanya ini si Leao sama si itu tadinya dia 4-3-3 mundur dia. Cuman kayak middle forward yang bisa nanti ke depan jadi wing forward gitu kan. Dalam hati gue boleh juga nih, maksud gue kenapa kayak gitu, jadi kan penyerangnya 4 2 CF plus 2 ini kan. Benar. Menurut gue itu bisa diaplikasikan ketika lo udah mulai buntu, kok nih nggak ada gol. Menurut gue penyerang 4 sih oke sih, karena kita udah tahu kita secara statistik unggul, positioning unggul, segala macam teknik unggul, ya udah lo penyerangnya banyakin gitu biar menambah chance untuk bikin gol. Menurut gue itu bisa diaplikasikan sih. Nah, kalau gue sih semoga ketika nanti lawan PSG bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin. PSG itu backnya lagi disorot banget jeleknya gitu kan. Karena mereka banyak juga bantuin serangan gitu. Jadi maksudnya mereka bantuin build up serangan tuh terlalu jauh. Lebih dari setengah lapangan mereka bisa pressing. Kalau udah lagi momennya mereka pressing, mereka tuh bisa kejauhan gitu. Ya kan buktinya aja Lucas Hernandez yang golin. Iya benar. Berarti kan backnya udah di depan banget itu, gitu kan. Nah, semoga sih Pioli bisa mikirin ini bahwa pemain yang cepat yang bisa gue bawa gitu. Kayak Okafor masuk kan squadnya? Masuk kan? Okafor bisa gue mainin untuk jaga di depan dengan sprintnya dia yang kenceng gitu. Dan Okafor juga kan shootingnya bagus ya, gitu. Ya bukti kayak kemarin lawan Lazio aja kan dia bisa memanfaatkan peluang dengan maksimal. Pas. Dia poacher, bisa sebagai poacher juga. Benar kan? Kayak kalau misalnya waktu dia di Salzburg dia ya. Di Salzburg pun dia berapa kali golnya dia tuh lari dari tengah, gocek kiper gitu-gitu. Oke lah. Jadi kalau bisa manfaatkan Okafor sih gitu. Kita udah pasti lah bangga sama Giroud, cuman Giroud untuk sprint kayak gitu susah lagi ya, umurnya segitu lah ya. Harusnya gue makin pede lah artian udah harusnya 4 penyerang. Kalau lo nggak bisa bikin gol dengan 3 penyerang lu. Benar. 4 penyerang deh udah. Dan berani shooting sih. Squad kita penyerang banyak. Benar. Yang mental ininya serangannya iya, mental serangannya itu banyak. Sebenarnya lo tinggal mix and match aja, mau tambahin siapa, tambahin Pioli lagi, tambahin Pulisic, tambahin butuh Pioli main. tinggal comot aja, tambahin aja, yang penting 4 biar bisa bikin gol lah. Iya.
ya maksimalin peluang lah. Kalau kita nggak tahu nanti ya PSG tiba-tiba bertahan, kita juga nggak tahu ya. Namanya juga skema pelatih kan kita nggak tahu. Pasti kan dia wanti-wanti juga. Anjing gua lawan Newcastle dibantai, jangan sampai kejadian lawan Milan. Pasti kan gitu kan. Bisa aja dia lebih berhati-hati gitu. Dan ketika nanti bertahan, Milan berani nge-shoot, jangan kocak-kocak, passing kagak jelas. Kalau perlu shoot ke mukanya Donnarumma. Kita kesel kan udah Donnarumma kan. Ini kenapa PSG ya? Digabrak aja Donnarumma. Kenapa PSG dulu ya? PSG dulu. Sayang sekali gue. Nanti pasti ke Milan sih. Cuman gue pengen lihat reaksinya. Kemarin kita ngelihat siapa? Ngelihat Tonali begitu disambut dengan meriah, dengan ada yang terharu. Masih dinyanyiin chant-nya gitu. Kan biasanya itu. Kalau pemain-pemain masuk kan kita tahu ya, kayak Mike, gitu kan. Davide, Calabria. Kemarin tuh pas Tonali masuk masih teriak, Sandro, Tonali, gitu. Nah, kita lihat tadi udah rumah diapain ya. Aduh, emang gue pengen lihat di rumah. Gue tapi semoga nggak kelewatan. Gue takutnya kena sanksi. Oh iya benar. Nanti yang kelewatan. Benar. Kata-kata ini yang kelewatan ya guys. Teman-teman kita di Italia sana. Janganlah. Nanti kena sanksi nanti kita. Jangan sampai ngeri lah. Kemarin juga Newcastle kan ada tuh ditabuk fansnya sama PSG di luar. Oh iya. Lupa yang PSG fansnya pulang karena kalah itu kan. Ditabuk. Jadi sialah. Ya kayak gitu-gitulah. Jangan ya. Tapi ya masih optimis lah untuk grup F ini yang katanya grup neraka peringkat 2 masih optimis lah gua. Kita harus optimis dengan 4 pertandingan lagi karena Milan nggak jelek-jelek banget ya, belum kalah. Walaupun secara gol jelek sekali. Liga Champion ya. Ya tanpa gol sama sekali ya. Jadi Milan saat ini peringkat 3. Kayaknya cuma Milan deh. Iya, Milan yang nggak golin. Yang nggak golin di 2 pertandingan awal di antara semua klub lain. Bahkan Union Berlin golin kan? Yang baru masuk Liga Champion tahun ini sepanjang sejarah klub golin. Bayangin Union Berlin. Ya dengan 4 pertandingan semoga bisa maksimalin lebih lagi karena kita nih bukan DNN-nya doang, Eropa kita kemarin semifinalis. Jangan sampai semifinalis tidak lolos grup. Jangan sampai ketahuan kalau kita semifinalisnya hoki gitu kan. Iya. Dan kita lolos Liga Champion karena hoki juga. Pemberian Juve. Ya sampai kelihatan lah, minimal kelihatan keren aja lah gitu. Wah lu kemarin lolos Liga Champion karena dikasih Juve lu, karena Juve kena sanksi. Enggak nih buktinya gue jago, harusnya kan gitu jawabnya kan. Ya. Oke. Semoga nanti break internasional tidak ada cedera dan bisa main dengan cetak banyak gol lah yang pasti. Ya dengan cetak gol dan stamina yang bagus gitu. Yang udah kecapean semua ya. Kalau bilang capek kan sama mereka juga dipanggil timnas kan, jangan alasan kayak kemarin. Jangan pada cedera. Lawan Inter alasan kan lu katanya pura-pura cedera lu dibantai juga. Jangan pada cedera lah pokoknya tolong please ke Liga Internasional. Gua nggak tahu apakah Giroud masih bisa tipu-tipu lagi pura-pura cedera kayak waktu itu. Di Prancis ngomong cedera tiba-tiba main di Liga Italia. Apa lagi tuh yang kemarin pura-pura cedera itu? Theo segala macam. Cedera lu pada. Lawan Inter kalah juga sialan. Oke, habis 18 Oktober kita akan ketemu Juve, habis itu baru kita ketemu PSG di Liga Champion. Kita lihat, semoga Milan bisa golin. Amin. Harapan Om Jules sih minimal seri karena di kandang PSG. Ya, kita sih tetap berharapnya pengen menang, tapi jangan sampai kalah aja gitu. Yes. Itu aja pembahasan kita kali ini di Suara Fans Milan fokus Liga Champion. Right, gua Jules, gua Andi. Kita kembali lagi di another episode Forza Lota Vincerai non ti lasceremo mai. Forza Milan. Dadah.